Selamat malam semuanya. Di sini, di dalam video ini, saya akan menjelaskan apa saja fitur-fitur yang terdapat di dalam notebook LMAI. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang fitur ringkasan. Nah, di dalam notebook LMAI ini terdapat dua ringkasan. Yang pertama ada ringkasan dalam bentuk audio dan yang kedua adalah bentuk ringkasan video. Ini adalah hasil generate dua sumber yang saya dapatkan, yaitu yang pertama ada adjektif dan verb. Dan ini hasil sumber generate-nya. Karena perintahnya untuk mengenerate memakai 150 kata, jadi saya memakai fitur yang ketikan ini. Yang pertama ada hasil dari jurnal adjektif. Ini hasilnya. Dan yang kedua itu ada main ID-nya. Jurnal kedua adalah jurnal dari pembahasan tentang verb. Ini hasil generate-nya 160 kata. Dan ini main ID-nya. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan tentang fitur peta konsep. Nah, di sini ada adjektif, adverb, dan verb. Nah, terbagi dari 3. Di dalam fitur peta konsep ini, nah, jadi dia langsung kayak gini fiturnya. Memudahkan kita untuk menghafal atau kayak menghafal jenis-jenis apa aja sih yang ada di dalam adjektif itu, apa aja sih yang ada di dalam adverb itu, dan apa saja sih yang ada di dalam verb itu. Di sini udah diringkas menjadi satu. Ini definisi. Misalkan definisi verb itu apa? Nah, ini. Di dalam fitur peta konsep ini, memberitahu fitur ini sangat mempermudah, terutama untuk tipe orang yang lebih cepat paham dengan belajar melihat gambar daripada membaca fitur teks atau membaca teks panjang. Nah, di dalam peta konsep ini, adjektif, adverb, dan verb bekerja sama sebagai membangun makna utama dalam tata bahasa Inggris. Dan fitur ini membuat dan mendeskripsikan materinya lebih jelas dan lebih ringkas. Baik, selanjutnya adalah penjelasan tentang fitur laporan. Di sini sudah ada hasilnya. Nah, di dalam fitur laporan ini, dia udah ngasih kita hasil dari laporan-laporan dari kedua sumber ini, yaitu adjektif dan verb. Di dalam laporan ini ada judulnya, terus ada introduction-nya atau pengenalan materi atau sumber yang udah kita kasih. Nah, tuh banyak kan? Dan ini penjelasan tentang adjektif. Nah, di sini udah ke bagian penutup. Fitur laporan ini ada 3 poin penting dari isi laporan ini, yaitu yang pertama, kata kerja atau verb adalah inti dari setiap kalimat bahasa Inggris. Dan yang kedua ada kata sifat, yaitu menambah ketepatan dan kejelasan makna kalimat bahasa Inggris. Dan yang ketiga ada kata kerja lagi. Yang ketiga ada kata kerja dan kata sifat, itu mengikuti aturan tata bahasa Inggris yang sistematis. Fitur ini juga berfungsi untuk mengubah kumpulan sumber informasi yang berantakan menjadi terstruktur, formal, dan siap kita pakai. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fitur flashcard. Nah, ini.
grammar flashcard. Pada fitur ini, saya memakai prompt untuk dia membuatkan 10 kosakata, tetapi tidak menghasilkan seperti kosakata pada umumnya, melainkan lebih seperti kartu yang berisikan tulisan sumber yang saya kasih, tetapi membantu dan mempermudah juga buat kayak kita belajar dan menghafal tentang pengertian kata-kata yang ada di dalam sumber yang kita berikan. Kayak misalkan, auxiliary verb itu apa sih? Gitu. Nah, di dalam kotak ini atau di dalam flashcard ini, pertanyaannya udah langsung ada jawabannya. Nah, apa sih tadi auxiliary verb? Auxiliary verb itu a helping verb used with a main verb to show tense or form question. Nah, example-nya apa? I have finished my work. Nah, di dalam flashcard ini terdapat 83 flashcard. Dari hasilnya langsung 83. Tapi yang sebenarnya saya cuma minta 10. Tapi nggak apa-apa. Nah, yang selanjutnya adalah fitur kuis. Fitur kuis ya, teman-teman. Nah, fitur kuis. Nah, di sini sudah ada kuisnya. Nah, di sini juga udah ada hasilnya. Tampilan kuisnya kayak gini nih. Kayak gini tuh ya. Semacam kayak gini. Ini dari 10. Ada 10 kuis yang saya sudah kerjakan. Ini tampilan kuisnya. Nah, tuh. Dia bisa ngasih tahu kita mana jawaban yang salah dan mana jawaban yang benar. Kalau kita jawabnya salah, udah langsung ada yang benar. Dan ini nilainya dari 10 kuis yang saya kerjakan. Jadi udah langsung ada nilainya nih guys. Nah, fitur ini juga sangat membantu kita sebagai mahasiswa. Kayak misalkan kita mau persiapan ujian. Persiapan ujiannya pasti lebih relevan kalau kita menggunakan fitur yang ini. Karena kita udah tahu kan, kayak oh berarti gambaran gambaran kuisnya kayak gini nih gitu. Kata atau gambaran soal ujiannya bakal kayak gini. Terus juga bisa menguji pemahaman kita. Selanjutnya adalah infografis. Infografis. Fitur infografis. Infografis. Sorry. Infografis itu ada di sini. Nah, selanjutnya ini adalah tentang fitur infografis. Infografis ini menjelaskan perbedaan antara kata kerja atau verb dan kata sifat adjective sebagai pembangun utama kalimat bahasa Inggris. Kata kerja itu digambarkan sebagai kata tindakan. Misalkan kayak contohnya nih, the cat runs. Ini dalam action, verb. Ini kata kerja. Terus juga kata kerja digambarkan sebagai kata tindakan yang mengekspresikan tindakan, peristiwa, atau keadaan, dan berfungsi sebagai predikat yang penting untuk membentuk kalimat yang lengkap. Nah, jika kata sifat adalah kata-kata yang deskripsi yang memodifikasi kata-kata benda, kata-kata ganti dengan memberikan detail tambahannya. Misalkan, ini kan kayak the cat runs. Nah, kalau adjektif ini ngasih penjelasannya lagi. Kucing apa yang lari? Nah, di sini kayak the black cat runs. Nah, fitur ini membantu kita banget kalau misalkan kita belajar beberapa jurnal, terus kita bingung gitu. Nah, ini nih bisa langsung kita gunain aja fitur ini. Buat penjelasan-penjelasannya, buat kayak example-nya, atau contoh-contoh dari jurnal yang kita baca itu. Yang selanjutnya adalah ada fitur yang namanya fitur slide. Fitur slide itu sama seperti kita meminta mereka
Fitur slide ini membantu kita untuk membuat kayak slide PowerPoint. Karena aku udah kena limit, nah jadi fitur ini tuh sama aja kayak kita bikin PowerPoint versi dibikinin sama notebook LMAI-nya ya guys. Nah, terus juga di dalam slide-nya itu pasti bakal berisikan sumber-sumber yang kalian kasih. Dari sumber-sumber yang kalian kasih ini, kalau kalian minta buat dibuatkan PowerPoint di sini itu bisa ya guys. Yang berikutnya adalah refleksi. Nah, fitur notebook LM mana yang paling membantu? Menurut saya pribadi, atau saya sebagai mahasiswa, menurut saya yang paling membantu adalah fitur kuis dan peta konsep. Karena membantu saya untuk memahami sumber seperti jurnal atau artikel yang sedang saya pelajari. Dan bagaimana sih AI mendukung pelajaran bahasa Inggris? Nah, yang pertama, AI itu bisa menjadi partner praktek. Yang kedua itu AI bisa mengoreksi kita secara lisan atau instan. Mengoreksi kita secara instan atau langsung. Dan yang ketiga itu penyederhanaan materi. Jadi dari jurnal-jurnal atau sumber-sumber yang kalian kasih, nah AI itu bisa menyederhanakan jurnal-jurnal tersebut dan memberikan penjelasan yang lebih singkat lagi. Terus yang terakhir adalah personalisasi. AI itu tuh bisa membuat latihan soal atau daftar kosakata berdasarkan kita kayak kita mintanya untuk menghasilkan verb. Nah, nanti dia bakal mengenerate verb-verbnya itu.